Halo Sobat Bijak seluruh Indonesia, selamat datang di podcast Talk Portasi yang bertema ASN Bugar Kementerian Perhubungan. Inspirasi buat kamu yang ingin tetap produktif tanpa melupakan kesehatan. Percaya atau tidak, banyak ASN Kementerian Perhubungan yang diam-diam punya prestasi besar di lintasan lari. Mulai dari 5 kilo, 10, 21, sampai full maraton. Hari ini kita mengobrol dengan para ASN berprestasi yang membuktikan bahwa kerja hebat itu dimulai dari tubuh yang bugar. Dan langkah kecil bisa mengubah kultur di kantor. Bukan hanya tentang napas yang tersengal, keringat yang keluar, tetapi tentang mentalitas disiplin, konsistensi, dan pelayanan publik yang prima. Selamat datang di podcast ASN Bugar Kementerian Perhubungan. Energi untuk negeri. Hari ini saya tidak sendirian, di samping saya ada sosok yang luar biasa, Dr. Siti Maimunah. Halo Bu. Pagi Kep. Saya panggil Bu Mai aja ya. Iya. Biar akrab. Gitu ya. Nama tenar katanya. Nama tenar. Kemudian ada Randy Situngkir, ASN dari Balai Perkeretaapian kelas 1 Medan ya. Halo Kep. Ayo. Dan Elizabeth Pasaribu dari ASN Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Halo. Halo Kep. Nah, ya. Mereka ini contoh bahwa ASN bisa berprestasi di dalam dan di luar lintasan lari. Baik. Segmennya untuk Bu Mai. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan secara singkat saja Bu Mai. Prestasinya banyak di luar lintasan lari. Yang pertama ya, peneliti terbaik Kementerian Perhubungan tahun 2004 ya. 2007 ya kita sekitar itu. The best graduate student of double degree program Universitas Indonesia dan Universitas Hiroshima University tahun 2010 ya. Monbuka Gosutku Scholarship for Doctoral Program tahun 2012 ya. The best reform leadership training ya, Kementerian Perhubungan RLT. tahun 2020. Dan yang terakhir adalah ASN Inspiratif Kementerian Perhubungan tahun 2023. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Baik Bu Mai, ya di tengah jadwal yang padat, apa yang memotivasi Bu Mai ya untuk berlari? Saya dengar kemarin yang terakhir ikut JRF ya. Ikut JRF di half marathon. Half marathon luar biasa. Apa sebenarnya yang memotivasi Bu Mai sehingga berlari secara konsisten dan mengikuti beberapa race? Silakan. Oke, terima kasih Kep. Jadi memang untuk berlari ini adalah hobi awalnya. Jadi hobi saya bukan recently kalau dibilang, sebenarnya saya itu dari muda, masih muda juga sih ya. Masih muda. Sampai sekarang itu memang hobinya dari dulu lari. Jadi tapi memang lari saya dulunya itu hanya sekedar ya lari saja gitu tanpa mengikuti adanya race, dan race yang ada itu baru mungkin memang di Indonesia itu akhir-akhir ini baru banyak. Dulu tidak ada, sehingga mulai lagi lari rutin segala macam itu sejak tahun 2019 sampai sekarang itu udah mulai rutin, tapi memang belum pernah yang sampai full maraton nih kayak Kep Novi nanti Kep Novi bisa cerita nih, ada Kep Novi itu udah full maraton. Jadi saya sendiri sampai hari ini belum pernah mendapatkan medali full maraton. Oh iya. Medali HM udah dapet, kalau lari sendiri long run juga sudah sering, tapi memang ini adalah rutinitas yang saya lakukan. Kenapa saya hobinya lari? Karena mungkin dengan lari itu menjadikan kita lebih bugar tentunya. Dan ini saya buktikan Kep sebenarnya. Kemarin contohnya yang terakhir banget terjadi itu hari Sabtu, itu adalah saya itu sebenarnya ada kuliah. Jadi memang
mungkin agak kaget ya saya dengan posisi tadi Cap Novi bilang saya udah dokter tapi saya masih kuliah lagi. Karena memang ada penugasan yang mengharuskan saya untuk kuliah sekolah atau S2 lagi. Nah, hari Sabtu itu saya ada kuliah, kemudian saya sudah meniatkan untuk DNS, do not start, karena memang sepertinya tidak memungkinkan di kuliah pagi jam 9, terus saya harus masih ikut half marathon. Tapi akhirnya mendapatkan izin dari pimpinan langsung, oke nggak apa-apa, lari saja dulu, nanti mungkin usahakan tidak terlambat, kalaupun terlambat tidak terlalu lama, nanti pada saat break udah kembali. Akhirnya saya pagi-pagi jam 3 persiapan lari, karena di HM itu jam 4 kita sudah harus ada di venue. Startnya itu jam 4.30 sebenarnya, tapi jam 4 kita udah harus di venue, sehingga lari selesai sekitar jam 7.30 lebih. Ya pasti masih foto-foto dulu, persiapan, selesai kembali, dan saya langsung lanjut untuk kuliah di jam 9. Wow, luar biasa. Dan itu semua orang langsung kaget. Wow, ini baru HM? Iya, baru selesai langsung mandi, langsung kuliah. Jadi kalau dibilang harus istirahat dulu, saya nggak ada istirahat. Dan ternyata seharian kuliah sampai jam 5 sore, teman-teman saya yang tidak HM pada ngantuk. Saya sendiri sampai sore tidak ada ngantuk sama sekali, pada saya baru menyelesaikan HM. Nah, itu adalah bukti bahwa dengan berlari itu kita lebih bugar dan siap untuk menghadapi hari-hari kita di dunia kerja ataupun hal apapun lah yang kita lakukan di hari itu. Nah, itu yang menjadikan saya motivasi untuk terus berlari, jiwa kita tetap semangat tentunya, dan bugar di tubuh, tentunya semangat untuk bekerja. Itu kayak. Iya. Yang kedua, sebenarnya Bu Mai berlari ketika di kantor itu sendiri atau dengan pegawai? Jadi memang awalnya pada saat kita masuk karena saya udah berpindah-pindah ya Cap ya, pada masuk di kantor gitu, pada saat lari biasanya saya sendiri dulu, kemudian staf saya pada nanya, loh ibu lari gitu. Nah, dengan pertanyaan itu saja saya udah senang, berarti membuktikan mereka ada curiosity, ada kepo kalau kata sekarang ya. Terus habis itu, ayo ikut. Oh siap Bu, ayo ikut. Karena yang ngajak pimpinan ya Cap ya. Sepertinya mereka juga ada rasa tidak enak untuk tidak mengikuti. Akhirnya ada yang ikut, Bu tapi saya jalan ya, nggak apa-apa. Ikut dulu jalan nggak apa-apa. Nah akhirnya begitu lama-lama itu staf-staf yang ada itu pada ikut, dan bahkan terakhir kemarin di Navigasi Makassar itu kita mengikuti ASN Run yang 80 km ya, 80 tahun Indonesia Merdeka. Virtual itu ya, ada virtual, itu ada 3 tim dari distrik biasa. Navigasi Makassar. Itulah sampai kabak-kabaknya juga ikut untuk menyelesaikan 80 km dalam waktu 1 bulan. Nah itu saya mengapresiasi lah ke yang di bawah saya, sehingga mereka bisa mempunyai semangat untuk mengikuti dengan badan yang bugar, tentunya bekerjanya lebih semangat lagi itu. Iya. Ini sangat keren sekali ya, bukan jadi sehat secara pribadi tapi juga menularkan energi positif ke kantor Ibu Mai. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang kita ke atlet kita. Kalau orang bilang pelari elit. Lari elit ya. Setuju. Pelari elit kementerian. Kalau kita pelari race saja ya. Ini 2 orang ini pelari elit. Kita bacakan ya prestasinya dari Randy Situngkir. Yang pertama juara 1 ultramaraton 70 kilo relay 10 orang ya. 10 orang Cap. Tahun 2023. Kemudian juara 6 5 kilo Sekoria Run tahun 2024, juara 5 10 km Bayangkara Run Bekasi tahun 2024, kemudian juara 3 5 kilo Hukum Online di tahun 2024, juara 2 10 km Computer Line by KAI waktu itu ya tahun 2024, juara 2 5 kilo TSM Run tahun 2024, juara 1 10 kilo Kementerian Perhubungan Run tahun 2024 juga ya. Dan akhir-akhir ini beliau adalah juara 3 42 kilo full marathon di Mandiri
Bintan Marathon tahun 2024. Itu Virgin Marathon. Virgin Marathon. Virgin Marathon langsung Virgin Marathon Masuk langsung podium. podium. Wah, Wah, luar biasa. luar Tepuk biasa. tangan dong. kalau orang bilang merinding nih, ngeri. Bener, tapi Iya. beneran ini kayak Virgin Oke. tapi langsung podium. Oke. Selanjutnya juara 1 ASN Run tahun 2025 ya. Waktu itu di Jakarta ya. Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah juara 3 Pornas Korpri ke-17 di Palembang ya. Medalinya Palembang. perunggu. Mana yang medali perunggu yang mana nih? Ya, ini kayak Korpri. Ya, Oke. tunjukin. Ya, ini medali kebanggaan. ini Medali ya. kebanggaan. Di seluruh Indonesia hanya satu orang yang bisa merebut 3 medali ya. Juara 3 maksud saya. Kamu ini bukan hanya pelari cepat ya, tetapi juga event di Pokari Mandalika. Waktu itu ketemu saya ya di Mandalika Pokari. ketemu Ya. kita di bandara ketemu. Oh iya, ketemu ternyata dia peser. Pesernya 42 ya? Iya, kebetulan kemarin kita di bulan 7-nya itu kita sebagai peser di Bandung 21 kilo. Oh, Pokari sebelumnya Bandung. Pokari Iya, juga. Pokari Bandung. Berarti sudah ada kerjasama dengan Ada, Pokari atau kontrak sudah dengan direkrut? Mudah-mudahan berlanjut ya. Sudah ada sponsornya kayak. Mudah-mudahan. Pertanyaannya apa yang menyebabkan kamu menikmati peran ini? Ya, peran menjadi peser, kemudian menikmati peran begitu full marathon Virgin langsung podium tuh apa yang kenikmatan apa sebenarnya yang kamu bisa share ke generasi muda di Kemenhub? Silakan. Baik, Cap. Mungkin yang pertama itu kenapa saya senang ya, Cap. Jadi peser itu karena itu waktu Pokari tahun 2024 itu kemarin setelah saya finish, di situ saya melihat peser Pokari. Peser itu mereka itu membawa para pelari lainnya itu ke garis finish, itu euforianya itu luar biasa, Cap. Jadi saya itu makin termotivasi kalau lari itu ternyata bukan tentang diri sendiri. Ternyata di lintasan itu, di sepanjang kita lari itu ternyata ada kebersamaan di dalam itu, Cap. Jadi rasanya itu ketika membawa teman-teman ke garis finish, apalagi kayak waktu di full marathon atau di half marathon di Bandung kemarin itu banyak banget yang personal best. Kita kan bisa lihat di Strava kan bisa kolaborasi biasanya kan. Jadi itu kayak isinya semua mereka unlock semua untuk half marathonnya, untuk full marathonnya juga. Jadi Ngomong-ngomong, keren sih. peser berapa? Sub berapa? Sub berapa? Untuk di Bandung kemarin 21 kilo, saya di sub 1 jam 45, Cap. 1 jam Oh, 45. 1 jam 1 45. jam 45 tuh masih menikmati ya. Masih Cap. Masih bisa. 1 jam 45 itu pace berapa ya? Aduh. Rata-rata. Kemarin kita main di pace kurang lebih 445 atau 450 gitu kan. Oke. Kalau itu udah jantung tuh bukan HR udah meledak. Kemudian Di Mandalika Mandalika kita main di sub 4 jam, Cap. 4 Jadi jam ya. lawannya itu cuman panasnya aja, Iya, Cap. itu Teman-teman Jack. malah kalau 4 jam nih bisa ngobrol lah ya. Saya sempat live di IG juga. Wah, ngeri sekali. Sub 4 jam di IG. itu pace 5. Ah, 4 masih. Pace 5. PS 5. Lima, iya. PS 5 bisa live. Wah. Pace 5 masih bisa live, masih bisa ngobrol santai. Luar biasa, luar biasa. Oke, sekarang Elizabeth Pasaribu ya. Prestasi terakhir adalah juara 3 di 5 kilo putri Pornas ASN ya yang ke-17 Siap, di ya. Palembang kemarin ya. Dia juga memiliki prestasi juara 1 10 kilo run hub kategori pegawai tahun 2023 ya. Kemudian runner up 10 kilo ISO plus di tahun 2024, juara 2 10 kilo woman run tahun 2025, juara 2 relay 800 di tahun 2025 ya. Kemudian juara 7 Merdeka Run tahun 2025, juara 1 5 kilo Guardian Run di tahun 2025 dan juara 3 5 kilo Pornas Korpri ke-17 ya, medali perunggu. Jadi Elizabeth
sebenarnya apa yang mengawali kamu berlari? Awalnya bagaimana sih? Kalau Randy kan jelas dia dari Sekolah kedinasan ya, yang setiap Hari-harinya harinya ada lari. lari. Nah, ini aneh. Ini lulusannya stan, tetapi bisa jadi pelari. podium lagi. Jadi podium. Podiumnya banyak lagi ya. Silakan. Siap Cap. Ya sebenarnya saya tuh bukan dari sekolah kedinasan yang mengharuskan saya buat olahraga setiap harinya sih Cap. Tapi awal mula saya lari itu waktu zaman COVID. Zaman COVID itu kan kita nggak bisa sosialisasi sama siapapun gitu. Dan saya harus berdiam diri dalam kosan itu sesuatu yang buat saya muak lah awalnya. Terus itu awalnya tuh ikut-ikut teman dulu lari awalnya. Terus kebetulan menikmati lari itu karena jadinya kita healing. Dan jadinya setiap selesai berlari itu pasti ada rasa apa ya, ketenangan dan kebahagiaan lah. Dan pastinya dengan saya berlari juga badan saya fit, saya kerja juga nggak ngantuk kayak kata Bu Mai. Aktivitas harian tuh kita nggak ngantuk dan pastinya fit, apapun kerjaan juga kita masih bisa mampu bawa energi positif juga buat sekeliling kita. Oke. Jadi kalau dari track recordnya belum pernah yang saya terima ya, belum ada maratonnya. Tetapi ternyata ikut kemarin ya, Virgin Jakarta Running Festival. Oke. Siap ya kan, baru Virgin. Berapa waktunya? Virgin Marathon kemarin sebenarnya targetnya di 3 jam 40 menit. Terus karena saya juga lari bareng sama tim Le Mineral, finish di 4 jam 6 menit. Jadi ada pesanan memang di 4 jam itu Iya, ya. siap. Oke. Tepuk tangan. Luar biasa loh. Luar biasa. Coba ditanya pace-nya, pace rata-ratanya. Pace-nya juga masih kenceng nih. Sekitar 5 pace 5.50. Pas 5.50 pace-nya masih di 5. Waduh, luar biasa. Untuk full maraton. Full maraton. Iya. Nah, di setiap pelari ini pasti punya tantangan ya. Bukan cuma di lintasan, manajemen waktu untuk latihan ya. Bagaimana Bu Mai menjaga konsistensi berlatih, terutama ya karena saya Sibuk tahu banget ya. waktunya sibuk. Kadang di sana, kadang sini, kadang di luar negeri. Silakan Bu Mai. Jadi kalau saya itu menjaga konsistensi memang mendisiplinkan diri sebenarnya Cap ya. Dengan kita mendisiplinkan diri itu tentunya nanti akan membawa ke seluruh kehidupan kita lah, dalam bekerja, dalam segala hal. Nah, saya itu disiplin lari target 1 minggu itu minimal dapat sekitar 20 kilo minimal sampai ya 30 kilo itu kalau bisa ya untuk kilometersnya. Jadi itu didapatkan. Caranya gimana? Kan sibuk gitu. Jadi seminggu itu bisa lari 3 kali, sekitar 3 kali atau mungkin lebih. Jadi rata-rata pagi. Kalau orang pagi bangun pagi itu bermalas-malasan, saya nggak boleh bermalas-malasan. Jadi karena Muslim biasanya habis subuh gitu langsung ganti baju lari, gitu. Langsung ganti baju lari, lari 5 kilo. Nanti nggak lama sekitar jam 6:30 udah kembali ke rumah, udah siap-siap bisa berangkat ke kantor. Nah kadang-kadang juga kalau misalnya itu bisa lari 10 kilo. Kalau dulu misalnya masih berkantor di Medan Merdeka Barat, saya turun dari mobil, diturunkan di Patung Senayan, saya lari dari Patung Senayan sampai ke kantor. Jadi mandinya di kantor 7 kilo. 7 kilo ya? Iya 7 kilo. Jadi itu 7 kilo mandi di kantor, nanti ada rapat jam 9 misalnya udah harus mulai, saya udah siap gitu. Jadi emang biasa. harus disiplin, disiplin untuk dan harus diluangkan waktunya ya. Dan harus diluangkan waktunya. Tapi kalau memang mengikuti sibuk, mengikuti pekerjaan nggak ada habisnya. Tapi ternyata meluangkan waktu lari itu nggak nyampe sejam gitu. Itu udah bisa selesai gitu. Jadi nggak lama scrolling media sosial aja sejam nggak berasa gitu ya. Makasih Bu Mai. Sekarang Randy ya. Kita cek Strava-nya Randy ya. Kita lihat. Kalau Bu Mai tadi 30 kilo per minggu. Per minggu. Randy hanya 120 kilo per minggu. Per minggu, wow. 4 kali lipat saya tepuk tangan dong. Oke, ya. Jadi gimana? Kamu pegawai, ya? Terus 120 kilo itu kapan kamu larinya?
Baik Cap. Jadi sebelumnya saya itu latihan bersama pelatih saya. Beliau itu namanya Pak Teddy. Jadi beliau memanage waktu saya gimana baiknya lari. Jadi saya itu lari sebelum kerja itu biasanya bangun jam 4.30 atau jam 5. Saya sudah persiapan lari tuh Cap, itu kurang lebih 8 sampai 10 kilo untuk pagi. Dan sorenya itu pulang kerja jam 5. Saya lari jam 6 sore, biasanya sampai lapangan 6 sore Cap. Itu lanjut 8 kilo atau 10 kilo tergantung programnya Cap. Jadi per hari bisa 20. Kalau di koros saya per minggu itu rata-rata di 15 sampai 16 kilo per hari. Per hari. Iya, per hari. Per hari Cap. Wah, kalau 120 16 kilo ya. Iya, paling hari Minggunya Baru long run. Long runnya di oke. weekend. Long runnya berapa? kemarin untuk akhir tahun ini kemarin persiapan 30 kilo, 25 sampai 30 kilo. Nah, itu bedanya kayak long run-nya 30 kilo. Itu target saya seminggu gitu. Ya. Kalau 120 kilo itu bisa dibuktikan dari VO2 max-nya. Bisa dilihat nggak VO2 max-nya berapa? Boleh, Cap. Boleh. Ya. Saya VO2 max-nya sekarang nanti. Aduh, Hanya ini pengen tahu aja. Merinding. Betul levelnya nggak? level 120 kilo tuh related dengan V2 max. Iya. Saya pernah V2 max saya paling tinggi 52 lah ya. Sekarang saya di 40-an, 48 sekian. Ya. di 71 Cap. Nih lihat, 71. Luar biasa. Kamu manusia apa robot ini? Ya, 71. Ya. V2 Max. Nah, kemudian di sini ada ya rincian kebugaran. Ketahanan ya 96,9%. Ambang batas 96,7, kecepatan 96,7 dan lari cepat 96,7%. Semuanya mendekati 100%. Ini luar biasa ya. Jarang orang menemukan dengan stamina seperti Randy Situngkir ya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Ya, luar Keren. biasa. Dan detak jantungnya dia Heart rate-nya masih rendah. rendah. Ya. Kemarin ada yang bilang dia isi run pace 6 berapa? Kalau pace 6 kamu Di bawah 105 Cap biasanya. di bawah Heart rate-nya di bawah 105. 105. Itu heart rate pemanasan kita. Itu heart rate pemanasan itu. Ya, Iya. coba dicatat. Di pace 6 HR-nya 105 gitu. P6 itu benar-benar saya aja pemanasan aja bisa sampai 106 Cap. Iya kan? Iya. Untuk Elizabeth, ya, gimana kamu metode latihanmu bisa di-share ke generasi muda di Kementerian Perhubungan? Kebetulan saya tinggal di lingkungan belakang kantor juga Cap. Jadi saya bisa lari ke Monas, lari ke GBK tuh aksesnya mudah gitu. Jadi bangun pagi sekitar jam 4:30 saya udah mulai lari Udah dulu mulai start. gitu. Dan pastinya manajemen waktu karena kita bekerja juga, jadi harus mengatur lah waktunya gimana kita tetap bisa tepat waktu untuk kerja, tapi juga kita tetap nyempatin waktu buat olahraga gitu. Per minggunya berapa kilo? Sejauh ini kayak minggu ini 70 kilo Cap. 70 Seminggu 70 Iya, kilo. masih 2 kali 2 lipat. kali lipat saya masih. Kalau Randy 4 kali lipat. Aduh, luar biasa. Ya, sekarang selanjutnya ya dari sisi Ibu Mai ya sebagai pemimpin ya, bagaimana kaitannya antara kebugaran dan kualitas kerja untuk ASN? Memang tadi Ibu sudah cerita nyebutin. sedikit. Nah, ya. Tapi nggak apa-apa. Berikan tips untuk minimal yang seusia Ibu lah, ya. Waduh. Sosial saya ya. Tapi memang ini ya Cap, kadang-kadang lari itu juga bukan hal yang mudah kalau menurut saya, dan sebenarnya tidak bisa juga apalagi di usia master dibilangnya usia master ya kalau di pelarian. Jadi saya Cap Novi ini masuknya usia master itu tidak boleh karena euforia, apalagi sekarang ya akhir-akhir ini banyak orang, semua orang pada lari tapi tiba-tiba langsung lari itu juga bahaya kan sebenarnya. Jadi kalau menurut saya
olahraga lari ataupun olahraga apapun, jalan kaki, bahkan saya memang sering memberikan tips ke pegawai saya gitu, ke staf-staf saya itu kalau misalnya mulai sakit atau apa, coba deh minimal jalan kaki pagi 30 sampai 60 menit. Itu setiap pagi itu pasti akan berubah deh dengan kondisi lebih sehat segala macam. Nah, dan akhirnya memang tadi saya sampaikan banyak yang mengikuti itu. Pastinya kalau saya sendiri melihat itu produktivitas akan meningkat. Makasih Umay. Kalau Randy gimana? Nilai apa saja yang kamu dapatkan dan bisa diaplikasikan dari lari untuk pekerjaan kantor? Baik Cap, mungkin kalau dari saya pribadi ya Cap ya, itu adalah konsistensi dan kita itu menghargai namanya proses Cap. Jadi di dalam lari itu Bu, kan kita bertahap ya Bu ya. Betul. Dari kecil, menengah, ke besar. Nah begitu juga untuk pekerjaan mungkin seperti itu ya Cap ya. Jadi kita bisa menerapkan apa yang dilari ini ke dunia pekerjaan juga Cap. Jadi kita harus bertahap juga, kalau ingin sesuatu itu harus bertahap juga Cap. Jadi itu salah satu ya. Dan yang paling penting itu yang konsistensi Cap. Jadi kita dengan konsisten lari ini dalam kerja juga jadi lebih enak dia Cap. Untuk konsisten ngerjain apapun jadi lebih enak juga Cap. Jadi antara konsistensi, disiplin, dan goals ya. Iya, Mana dulu yang diinginkan? Ya, ternyata konsisten ya. Iya. Kalau kita hanya disiplin tapi nggak konsisten juga percuma ya. Kita Dan punya ada ini cita-cita. Cap tadi menghormati proses ya. Iya, Jadi ada mengerti prosesnya prosesnya. dalam segala Iya, pencapaian iya, apapun, apalagi di dunia karir ya Cap ya. Iya. Di sebagai ASN itu ada proses yang harus dilalui, mulai dari 1 langkah, 2 langkah sampai memang harus kenceng gitu ya, Iya, Randy ya. benar. Itu tidak langsung yang tanpa ada modal tiba-tiba lari kenceng, collapse juga kan Cap ya. Jadi itu sebenarnya related sama apa yang kita lakukan di dunia kerja juga. Jadi jangan langsung tiba-tiba gitu ya. Iya, Itu iya. juga bisa collapse di tengah jalan ya. Benar Bu. Konsep meniti karir ya. Konsep itu meniti kan karir. ya pelan-pelan dan pasti dan ada tujuan yang dicapai ya. Iya Cap, benar. Baik. Kemudian untuk Elizabeth Pasaribu, apakah kamu mengajak teman-temanmu di lingkungan kantor untuk berlari juga? Pastinya sih Cap, karena olahraga lari ini juga sesuatu gaya hidup yang perlu kita share sih sebagai ASN gitu. Karena menurut saya juga, saya sebagai anak muda ya, olahraga itu adalah investasi. Karena kita tua tuh otot-otot kita kan pastinya udah menurun gitu. ya. Dengan kita udah olahraga di usia muda, kita akan berterima kasih di usia tua tuh untung ya kita olahraga dari dulu gitu. Setuju. Karena yang tadi kita dapat badan kita tuh jauh lebih fit lah dibanding teman-teman kita yang cuman rebahan doang gitu. Oke. Dan bonusnya tidak hanya fit sebenarnya Cap. Iya. Teman-teman saya selalu bilang kok kamu muda banget gitu. Bener Jadi sih. nanti kamu akan melihat gitu, kamu akan terlihat jauh lebih muda dari usianya gitu. Iya benar. Jadi untuk pesan-pesan untuk ASN di seluruh Indonesia, terutama ASN di Kementerian Perhubungan, silakan Umay, dari Umay, pesannya apa? Kalau pesan saya di dalam, sebenarnya ini adalah pepatah yang lama juga ya Cap ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi memang itu adalah yang harus kita terus terapkan. Jadi minimal itu sehat, karena sehat itu investasi yang luar biasa, investasi yang paling mahal, karena dengan sehat kita akan bisa berkinerja baik, kita bisa sangat produktif dalam segala hal, dan tentunya kita bisa memberikan kontribusi yang signifikan buat negeri tercinta kita. Randy Situngkir, pesan-pesan untuk generasi muda, ya teman-temanmu. Kamu ASN tahun berapa sih? Saya tahun lalu Pak. Tahun lalu? Iya, Baru setahun Cap. Baru setahun. Belum malah. Belum. Belum setahun, setahun. tapi prestasinya Masih udah CPNS banyak sepertinya. banget. Iya. CPNS. Oh, masih CPNS. Waduh, luar biasa. Silakan pesan-pesan buat generasi muda. Baik, terima kasih ya Cap sebelumnya. Untuk teman-teman yang di luar sana ya, mungkin masih malas atau ada keraguan gitu ya Cap ya. Satu kata sih Cap, mulai aja dulu. Itu mulai dulu. Wah. Itu kata-kata yang terbaik itu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai ya Cap. Jadi biarkan aja itu diri kita ini coba aja untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin sebelumnya kita itu malas-malasan, rebah-rebahan, tapi cobalah dengan olahraga 30 menit sehari itu
udah menjadikan investasi ya Bu ya Betul, tadi ya betul. untuk masa depan kita Untuk nanti masa ya. depan. Jadi sama teman-teman semuanya, apalagi yang generasi muda nih, jangan sampai menyesal karena nggak menjaga diri, nggak menjaga olahraga dari sekarang. Mungkin saya nambah dikit ya Cap, di usia master itu yang lari kayaknya bisa dihitung jari ya. Kalau yang di usia nggak master mungkin masih cukup banyak Iya, ya. iya. Usia master untuk perempuan itu sangat Iya. terbatas. Terbatas benar ya Bu. Siap. Sebenarnya tuh pengalaman dari kemarin baru habis full maraton itu diinfokan bahwa kita perempuan itu pelari cuman 19% full maraton. Oh. Gitu. Jadi kayak emang pelari perempuan itu sedikit banget. Jadi pesan saya buat ASN perempuan di Kementerian Perhubungan atau di kementerian lain juga, kita sebagai perempuan bekerja atau kita sebagai ibu sekalipun sempatkan waktu untuk kita self healing, Me time. benar, Bu. Me time dengan berolahraga. Pastinya dengan olahraga tuh pikiran kita tenang, pasti juga ide-ide produktivitas juga pasti akan muncul dengan sendirinya, dan pastinya juga kita bisa punya banyak support dari teman-teman, dari keluarga, dari teman kantor, dan dari siapapun juga gitu. Untuk Bu Mai, next event apa? Atau ada yang belum Ditargetkan. Nah, ya. Oke, oke. Ada mimpi-mimpi dalam berlari yang belum tercapai. Silakan. Jadi kalau next event sih masih banyak nih, kayak Iya. race biasa yang 10K atau mungkin HM gitu ya. Tapi yang ditargetkan tahun depan itu saya mau menjadi bagian dari 1% itu. Oh, Jadi, mantap, mantap. Randy, mau pengen maraton di Indonesia terus atau pengen nyoba di luar atau pengen trail ya? Nggak mau tren Cap. Maraton aja ya. Maraton aja Cap. Saya terakhir kali ikut trail di Sibayak Trail Run. Iya. 21 kilo. Ya. Itu wah luka semua kayak biasanya Cap. Ini ada yang robek, ada sisanya luka-luka semua. Iya, Jadi iya. untuk trail kayaknya maaf Cap. terima kasih. Terima kasih Cap. Harapannya Katanya lu beda ya. Beda. iya bener Bu. Iya. Aduh. Harapannya semoga di tahun depan Cap bisa berlari seperti Captain juga. Oh ya. Bisa lari di luar negeri. Iya. Amin. Saya Amin. mencapai personal best juga. Iya. Jadi memang lari di luar negeri itu vibe-nya berbeda karena temperaturnya salah satu international marathon tuh syaratnya 7 derajat sampai 15 Bu. Iya. Jadi nggak boleh Di keluar suhu dari yang situ. rendah. Suhu yang rendah. Jadi Indonesia saat ini pasti belum bisa menjadi bagian dari agenda World Major Marathon World Major karena Marathon. temperatur dan suhunya itu. Ya, mudah-mudahan ya dengan Siap. adanya podcast ini siapa tahu ada yang Memberi sponsor. memberikan sponsor Buat Randy bisa maraton Randy di bisa, luar. maraton di luar Merasakan World Major Marathon ya. World Major Marathon. Sekarang World Major Marathon sudah 7 ya. Iya, 7 nambah kan? di 7. Sydney ya. Sydney. Tambah Sydney. Untuk Elizabeth Pasaribu, Siap, Kak. apa harapanmu ataupun event yang akan kamu raih di tahun depan? Harapannya tuh pengen mencetak personal best lagi di setiap kategori. Amin. Dan pastinya pengen lari di suhu yang beda dengan Indonesia pastinya. Itu luar biasa. Ya. Pernah lari kadang-kadang itu kalau di luar itu winter, saya tuh pernah lari di Birmingham di suhu -3. Ya. Oh. Dan itu ternyata di awal memang sangat dingin, tapi begitu lari sangat nikmat. Iya, Itu coba nanti kalian mudah-mudahan bisa merasakan Amin, lari amin. di Amin. suhu yang sekitar 0 derajat ya. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang trail ya, saya juga pernah ikut trail dan DNF ya. Waktu itu cut off time-nya 9 jam. Saya finish 9 jam 30. Oh. Tapi tetap finish. Tetap finish. Ya, tetap finish. Apa yang membuat saya finish? Karena saya bawa GoPro. Masa startnya ada, juring ada, naik ada, turun ada. Finishnya nggak ada. Cap. Finish line ada. Nanti ditampilkan waktu saya trail run di Merbabu Sky Race.
Dan sama kayak Randy, saya nggak mau lagi. Jadi ada sebenarnya tadi ada ini ya Cap ya, ada pesan DNF itu bukan aib ya Cap Oh, ya. bukan. Iya. bukan Jadi, aib. Jadi kalau pelari itu listen to your body Ya, gitu. Pada betul. saat tubuh kita udah nggak mampu ya sudah, jangan Sudah. dipaksa daripada kita malah Kolaps. ada kolaps segala Betul, macam, betul, ada cedera yang luar biasa, malah tidak bisa lari lagi kan. Jadi Benar. DNF itu bukan suatu aib tentunya. Ini kadang-kadang yang orang waduh kok DNF gitu. That's not a big deal sebenarnya ya Cap ya. Betul. Jadi Jadi nggak usah malu. Betul. Selalu perhatikan heart rate kita, kemampuan diri, kemudian juga cukup tidur ya. Iya. Banyak Ya, tidur. istirahat itu Istirahat penting. itu penting. Baik, terima kasih ya Bu Mai, Randy, Sama-sama. Elizabeth, Terima kasih, Cap. kebersamaannya untuk sharing ke generasi muda ya, khususnya ASN Kemenhub. Dan akhir kata kita berikan semangat buat para ya, ASN di Kementerian Perhubungan. Bu Mai yang mimpin lah. aduh, apa yel-yelnya nih? Karena ASN yang bugar, Adalah ASN yang melayani dengan bahagia. Terima kasih ASN yang bugar, energi untuk negeri. Dari kantor ke trek lari, dari meja menuju garis finish.